Pemirsa, Askesos adalah sistem perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal berpenghasilan rendah dalam bentuk sosial berupa uang tunai sebagai pendapatan dari peserta yang mengalami penurunan ataupun kehilangan pendapatan karena sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Ya, pemirsa, di interview kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema Askesos meningkatkan budaya kesetiakawanan sosial di tingkat akar rumput. Bersama saya, Chandra Dewi, kita akan membahasnya bersama Bapak Harapan El Gaul, Kasubdit Bantuan Tunai Langsung Bersyarat, dan juga Bapak M. Zainal Muhyiddin, Ketua Yayasan Al-Mizan, dan juga seorang peserta Askesos, Bapak Wanda Suhada. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, saya ingin tanyakan tentunya ke Pak Gaul terlebih dahulu ini Pak. Bisa dijelaskan untuk lebih mendetail mengenai Askesos? Ya, jadi Askesos adalah sebetulnya sebuah skema yang diinisiasi oleh pemerintah untuk masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Jadi sebuah skema di mana kita tahu bahwa di masyarakat itu kan banyak sekali orang-orang yang miskin ya, yang pendapatan rendah, tetapi tidak memiliki jaminan apapun dalam hidupnya. Ketika dia sakit, kehilangan pendapatan, dan tidak ada yang mengganti. Ketika dia sakit untuk berobat juga nggak punya uang, banyak sekali. Di sisi lain juga di masyarakat sebetulnya sudah ada yang skema yang tradisional yang sudah lama tertanam di masyarakat. Kalau misalnya terjadi apa-apa tetangganya, mereka saling bantu. Nah tapi ini mudah sekali kalau terjadi shock, mudah sekali juga tercerai atau tidak berfungsi. Nah, pemerintah Indonesia tentu melalui Kementerian Sosial berusaha mencoba melembagakan dan memperkuat tadi skema-skema tradisional tadi dengan Askesos. Tapi kata Askesos bukan asuransi sebetulnya ya. Tapi apa Pak jadinya? Tapi sebuah jaminan komunitas berbasis, sebuah jaminan pengganti pendapatan berbasis komunitas. Oh, jadi bukan singkatan dari asuransi ya Pak Gaul. Nah, tadi kan dikatakan bahwa yang mendapatkan adalah sektor informal yang berpenghasilan UMR ya Pak ya, rata-rata UMR begitu. Tapi nanti mekanismenya sendiri bagaimana? Ya, jadi bisa dijelaskan. Betul. Jadi tentu yang mendapatkan skema ini adalah masyarakat yang pendapatannya setara atau di bawah UMR. Tapi untuk menjangkau mereka seperti apa? Itu harus melalui lembaga sosial di masyarakat yang sudah settle, yang sudah mapan, yang dimana mereka mempunyai juga anggota yang memang dipercaya ya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah berhubungan dengan lembaga selama ini. Lalu mereka itu menjaminkan memberikan iuran kepada lembaga itu secara reguler tiap bulan, tetapi sifatnya itu adalah tabungan sebetulnya selama 3 tahun. Tapi di masa mereka memberikan iuran tadi, kita juga akan premi gitu ya, tapi sebenarnya iuran, itu ketika misalnya mereka mengalami sakit atau kecelakaan atau meninggal dunia, pada tahun pertama, kedua, ketiga, mereka juga dapat jaminan. Jaminannya berupa uang cash yang diberikan langsung kepada mereka. Tetapi di akhir daripada pertanggungan tadi selama 3 tahun, semua uang yang diiur tadi itu kembali utuh. Gitu. Jadi meskipun 3 tahun, tapi 3 tahun sudah bisa diambil. Betul. Kalau 3 tahunnya sudah selesai, mereka harus mendaftar lagi sebagai peserta baru. Tetapi uang tadi kembali utuh. Nah, saya mau katakan begini, boleh saya tambahkan? Tapi kita harus break dulu sejenak nampaknya ya Pak ya. Dan setelah ini saya juga akan bertanya langsung kepada Pak Zainal dan Pak Wanda, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di interview akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam di interview dengan tema Askesos meningkatkan budaya kesetiakawanan sosial di tingkat akar rumput. Baik, tadi kan dari Pak Gaul sudah dijelaskan secara singkat ya Pak ya mengenai apa itu Askesos. Tapi saya ingin tanyakan ke Pak Zainal ini mengenai implementasi di lapangannya dari Askesos sendiri. Apa yang menjadi challenge atau tantangan Anda untuk menarik minat masyarakat maupun untuk menyalurkan dananya? Sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih dulu dan mengapresiasi kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini sudah mempercayakan Yayasan Al-Mizan menjadi pelaksana program. Nah, yang kedua ini terus terang dengan adanya program ini kami sebagai yayasan, sebagai organisasi sosial itu merasa terbantu karena sebelum adanya program ini kami sudah melaksanakan program-program ini walaupun belum terstruktur sistematis begitu ya. Tetapi dengan adanya program ini terus terang ini sangat membantu kami yang selama ini berada di bawah. Nah, kemudian sudah sejak tahun berapa? Kita 2009. Dari 2009 ya. Dan sekarang tahun 2009 ini kita dipercaya kembali untuk program peningkatan Askesos ini. Nah, sekarang bagaimana implementasi di lapangan?
terus terang awalnya mungkin ya, sekali lagi awalnya yang namanya program ini program bagi kami Amijen itu baru. Jadi maka masyarakat yang ada di lingkungan kami pun merasa apa ini kan begitu. Maka itu sebuah tantangan bagi untuk bagaimana program ini bisa diketahui, bahkan selanjutnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Yeah. Nah, kedua, karena program baru ini, maka kami sebagai lembaga sosial mau tidak mau harus terus menerus mengkampanyekan bahasa politiknya mungkin program ini kepada masyarakat. Kami sebagai yayasan, sebagai lembaga pendidikan juga punya komunitas-komunitas, maka setiap kali pertemuan, setiap kesempatan kita sampaikan program Kementerian Sosial ini. Ternyata alhamdulillah dapat respon yang cukup baik. Terus terang di periode 2009 ini kami dapat masyarakat yang ingin mendaftarkan menjadi anggota itu sampai 300. Padahal dari kementerian itu targetnya 200. Yeah. Sehingga waktu itu waktu itu saya masih ingat gimana ini yang 100-nya. Nah, gini aja Pak, itu jadikan sebagai daftar cadangan begitu. Karena dari 200 itu kan di perjalanan tentu ada yang mundur, ada yang lain sebagainya, itu untuk menutupi itu. Oke, dan Pak Wanda ini adalah salah satu peserta Askesos ya Pak ya. Manfaat apa yang sudah dirasakan oleh Pak Wanda? Sudah dari sejak tahun berapa Pak? Saya mulai berada di Almijan sejak tahun 2009 sampai sekarang 2011. Jadi sudah menjadi anggota 2 tahun. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya yang dikatakan tadi oleh Bapak Gau, Bapak Jena juga begitu manfaatnya. Jadi untuk membantu saya, apalagi saya sebagai peserta daripada tukang beca, tapi alhamdulillah bisa dirasakan. Rasanya apa Pak yang manfaat langsungnya? Ya, manfaat langsungnya apabila kita sakit Bu. Kita pernah, kebetulan saya tuh sakit kecelakaan waktu setelah Lebaran. Kita celaka, ininya retak nih. Alhamdulillah dengan kita memberitahukan kepada pengurus klaim, alhamdulillah pengurus klaim cepat tanggap Pak. Yeah. Dengan adanya musibah ini, alhamdulillah tidak lama itu sebagai santunannya. Ya, itu yang dirasakan. Manfaat langsung ya Pak. Pak Gaul memang banyak sekali manfaat dari Askesos ini ya. Selain itu apa lagi Pak? Ya, jadi sebetulnya secara filosofi ada 3 sebetulnya manfaatnya. Yang pertama dia sebagai income maintenance ya, pemeliharaan pendapatan. Karena di mana peserta itu harus menabung dalam bentuk memberikan iuran setiap bulan. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan income generating. Karena uang itu tadi di-pool di satu lembaga, lalu di-share dalam bentuk pinjam. Jadi kalau ada usaha kecil mereka dikasih modal lalu akan berkembang. Yang ketiga yang paling penting adalah income replacement. Belum ada di kita ini di Indonesia suatu skema yang mengganti pendapatan ketika orang itu sakit. Biasanya kan kalau sakit biasanya ada pinjaman Kesmas. Kalau nganggur ada berdasarkan premi kontribusi selama ini gitu. Jadi kalau ini katakanlah seperti Bapak tadi ini katakan dia becaknya kecelakaan misalnya, lalu dia sakit kan 3 hari misalnya dia sakit nggak dapat apa-apapun karena nggak narik beca, maka selama 3 hari yang dijamin digantikan. Gitu loh. Jadi income replacement mengganti pendapatan ketika itu orang itu sakit. Jadi tetap pendapatan tetap berjalan walaupun sakit. Padahal uang tadi itu hanya tabungan sebetulnya. Kita lanjutkan setelah ini ya Pak ya, dan kami akan segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam di interview. Didukung oleh Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam di interview dengan tema Askesos meningkatkan kesetiakawanan sosial di tingkat akar rumput. Baik Pak Gaul, tadi kan berbicara mengenai Askesos, pastinya dalam prakteknya yang kita ingin tahu ini, prakteknya pastinya tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan pemerintah daerah maupun badan-badan lainnya. Sinergi yang terjadi selama ini bagaimana kerjasamanya? Betul. Jadi saya kira itu yang menjadi catatan penting ya. Jadi ini kan model yang di-create atau dicoba didesain oleh pemerintah pusat ya. Tapi sebetulnya kan ini model yang mestinya dikembangkan di daerah gitu. Jadi kami berharap sebetulnya model yang sudah bagus sudah dicoba sekitar 7 tahun 8 tahun ini bisa langsung ditangkap oleh daerah lalu dimodifikasi demikian rupa sesuai dengan kondisi daerahnya gitu. Jadi kita sudah membuat evaluasi dan hasilnya cukup bagus. Nah sekarang tinggal tantangannya adalah bagaimana supaya Pemda itu bisa langsung secara
proaktif membuat model ini sebagai salah satu sistem yang jaminan berbasis komunitas di masing-masing daerah. Oke, baik, kalau begitu dari Pak Zainal ini yang pelakunya ini Pak ya, dari yayasannya, dari orsosnya. Kiranya apa harapan Bapak ke depan? Apakah ada kebijakan yang diperlukan, yang dibutuhkan lebih lanjut untuk melancarkan program ini? Kalau saya ada 3 ya. Pertama, harapan untuk pemerintah, baik pusat, daerah, bahwa program ini harus tetap berlanjut. Terlepas apakah nanti dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mengambil model dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena selama ini yang memperhatikan mereka siapa? Kalau PNS ada Askes, kalau namanya di perusahaan BUMN ada Jamsostek. Nah, masyarakat kecil ini siapa? Nah, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, harapan kami bagi tentunya lembaga orsos, yayasan atau apa namanya, ini supaya memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Bagaimana program ini bisa sampai kepada masyarakat kecil, begitu. Kenapa? Karena orsos itu atau lembaga itu ya berada di masyarakat. Nah, jadi harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, pada masyarakat, baik yang sudah menjadi anggota, ini harus segera ditingkatkan. Kenapa? Karena di sanalah ada pelajaran bagaimana kita belajar menabung, kemudian juga membantu, dan tentu program ini bisa dirasakan langsung oleh mereka. Nah, yang bagi yang belum, masyarakat yang belum menjadi anggota, ikut serta, maka sekarang ini pemerintah sudah mempublikasikan, mensosialisasikan program ini sebegitu. Makanya itu masyarakat harus proaktif untuk bersama-sama. Banyak bertanya ya, dan ikut serta. Baik. Sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Gol, Pak Zainal, dan juga Pak Wanda atas waktunya. Dan pemirsa, keberanian merupakan kunci kesuksesan bagi kita semua. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Chandra Dewi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Gol.